Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Nah, kali ini kita akan bersama-sama sekolah minggu secara online ya. Nah, masih ingat nggak apa kemarin cerita pada sekolah minggu di minggu yang lalu? Oke, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan mulai acara sekolah minggu secara online dengan berdoa terlebih dahulu ya. Tidurkan Kak Yones untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami siap mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, berkati kami, agar kami mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik semua, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian sebagai berikut ini. Tetap semangat ya. Selamat hari Minggu. Halo adik semuanya, gimana dengan mendengar pujian yang tadi? Akhirnya tetap semangat ya semuanya, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya dan kita
memberikan semuanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu kita akan belajar dari tokoh yang bernama Petrus. Selamat menyaksikan adik-adik semuanya, selamat beribadah secara online. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus.
Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian mendengarkan dan melihat video yang tadi? Ketika Petrus masuk ke dalam penjara, dia ditolong oleh Tuhan, sehingga gugurlah rantai dan dia bisa keluar. Dan Tuhan yang menyelamatkan Petrus adalah Tuhan yang sama yang kita sembah dan yang kita puji selamanya. Adik-adik semua, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 12, terutama ayat yang ke-7. Dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Adik-adik tetap percaya ya, mujizat Tuhan nyata dari sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya. Kita akan bertemu di minggu depan adik-adik semuanya. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.